Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya begini guys. Apa dan bagaimana hukumnya hubungan kakak beradik laki-laki dan perempuan ketika dia sudah dewasa? Misalnya di rumah itu mereka hanya tinggal berdua, atau bertiga atau berempat atau berlima, tapi laki-laki dan perempuan, saudara nih. Begitu juga yang jadi persoalan kan nih perempuan ya. Laki-laki emang nggak persoalan juga guys. Persoalan, semua kita bahas. Jadi orang tua kita itu yang memang sangat takut kepada hukum Allah dan paham tentang moral, itu dari kecil biasanya kalau anak-anak itu ya kira-kira umur 3 sampai 5 tahun dan seterusnya itu sudah dipisah. Sudah dipisah tempat tidurnya dan nggak boleh tidur bersama orang tuanya. Apalagi orang tuanya masih muda, masih kepengen wik-wik. Bagaimana kalau dia melakukan itu, anaknya tidur di samping? Dia lagi asik, anaknya pura-pura tidur. Padahal mendengar semua itu. Bayangkan, itu terekam sama dia. Apa nggak cepat dewasa nih anak? Ya kan? Nah, ketika dia mulai punya libido yang berangkat naik, apa yang terjadi? Dia akan coba itu untuk melakukannya juga. Entah dia diajak orang, entah dia yang mengajak orang. Atau dia merangsang dirinya sendiri, karena apalagi sekarang sudah banyak yang bisa dicontoh, banyak tontonan. Baik itu dalam bentuk animasi, lukisan, gambar bergerak, ataupun film. Ya, YouTube. Ya, mungkin YouTube ya, atau apalah ya. Entah dapatnya dari kawan atau bagaimana. Ini berbahaya sekali. Nah, kalau anak kecil saja sudah dipisah kamar, pisah ranjang, laki-laki dan perempuan. Tapi gimana guys ya, kalau rumah tangga yang rumahnya itu kecil, kamarnya cuma 2 atau jangan-jangan 1. Aduh, ini memang susah. Maka disinilah perlu peran orang-orang kaya membantu supaya rumah itu layak huni. Ya, layak edukasi. Pemerintah juga begitu, jangan asal-asalan bikin ini rumah subsidi tapi kamarnya cuma 1. Kecil banget guys. Ya. Rumah tipe SSSSS ya kan. Apa namanya? Sulit, selonjor, susah, sangat, entah apa-apalah. Ya. Mau taruh di mana? Akhirnya gabung. Nah, itulah yang terjadi, akhirnya dia melihat, menyaksikan dan terekam sama dia. Nah, pemerintah bertanggung jawab nggak terhadap itu? Bertanggung jawab guys, sangat bertanggung jawab. Jadi jangan asal-asalan bikin rumah, ya kan? Kemudian tuh banyak tuh rumah-rumah yang nggak dipakai itu, entah rumah siapa. Banyak kan? Itu kenapa sebelum hancur kan harusnya dilapor, bikin mekanismenya supaya rumah-rumah itu bisa dimanfaatkan kalau memang tidak dihuni. Nih, di tempat saya ini banyak rumah-rumah kosong. Dijual nggak laku-laku. Nah, maunya sebelum laku kan masukkan orang. Jadi, keplingnya, lurahnya, camatnya udah manggil. Ya kan, dari keplingnya, kau data ini di lingkunganmu mana rumah yang kosong. Agar bisa dimanfaatkan. Jangan sampai setan yang berada di situ dan jangan sampai rusak dimakan binatang-binatang. Ya kan? Jangan pula ular bersarang di dalam, apalagi harimau. Oke guys ya, jadi itu kembali lagi ya, cerita kepada anak-anak tadi kan. Apalagi udah dewasa, tinggal pula satu rumah, siapa yang mengontrol? Mereka udah sama-sama dewasa, punya nafsu. Kalau selalu dalam rumah lama-lama apa yang terjadi? Hubungan incest. Tapi sebelum terjadi, kalau kita tanya, mana mungkin saya begitu? Enggak lah. Mana pula saya masuk ke kamarnya? Kalau ditanya. Kalau nggak ditanya, percayalah kalian. Itu akan terjadi. Dan masalahnya kalau pun udah terjadi, dia nggak akan mau mengakui. Nggak akan mau itu guys. Maka orang seperti ini mudah-mudahan Allah tunjukkan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Iya, harus. Lalu nanti ambil sikap dan tindakan. Karena bagaimanapun kita harus bertindak kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi pun harus bertindak untuk mengantisipasi. Namanya tindakan preventif.
Kalau sudah terjadi, jangan reaktif. Ya kan? Ya udah, apa boleh buat? Apa? Dibiarin? Jangan. Ya. Sedapat mungkin ada hukuman lah. Ya, sedapat mungkin. Tapi ini kan ya gimana guys ya? Kalau dilaporkan ini ke polisi, ada nggak hukumannya secara hukum nasional? Kakak adik melakukan hubungan seks. Nggak ada. Kalau suka sama suka nggak ada. Yang ada tuh hanya dalam hukum Islam. Ya, kalau yang namanya zina, kalau belum menikah 100 kali dirotan. Yang sudah menikah hukum mati, dirajam. Jadi berbahaya sekali guys. Jadi usahakan jangan tinggal satu rumah. Walaupun kalian ada kakak. Jangankan adik kakak. Ibu sama anak. Ayah sama anak. Kalau beda jenis kelamin jangan tinggal satu rumah. Sudah terlalu banyak kejadian. Gak usah banyak bacot membela diri. Mana mungkin itu terjadi. Mana ada saya melakukan. Andai sudah terjadi pun kau tak akan mengaku. Percayalah kalau nggak ketangkap tangan. Ya. Sayangnya KPK yang hebat itu cuma bisa OTT, operasi tangkap tangan terhadap kasus korupsi. Andai dia boleh menangkap pelaku perzinahan atau orang-orang yang ya orang berzina lah, mau itu hubungan incest, mau itu hubungan pacaran, mau hubungan kayak mana, saya yakin akan banyak orang tertangkap tangan. Jadi bahaya sekali guys. Ini semua wilayah perzinahan. Dalilnya sama, wala taqrabuz zina. Tinggal satu rumah itu mendekati zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Tinggal mereka satu rumah. Atau katakanlah bertiga, suami istri dan adiknya atau abangnya atau pamannya atau ayahnya atau atoknya. Bisa terjadi walaupun atoknya sudah tua. Yang ini tuh kan gak pernah tua guys. Pernah kalian tengok jari orang tua? Enggak kan? Apalagi jari yang satu itu. Gak ada tuanya itu. Sepanjang dia nggak impoten, sepanjang dia nggak ejakulasi dini, wah efektif guys. 2 jam nonstop bisa itu. Walaupun sudah tua. Iya. Ngeri nggak? Apalagi dia merasa rindu kan. Lama nggak ini, lama nggak itu, pandai pula merayu. Habis selesai lah. Ya mudah-mudahan ya Allah tunjukkan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Supaya kita terhindar dan Allah cegah itu semua. Jangan sampai terjadi guys ya. Jangan sampai, itu mengerikan sekali. Aduh, rusak rumah tangga kita guys. Dilaporkan ke polisi nanti malu semua. Tak dilaporkan sudah terjadi dan bisa ketagihan. Ketika suaminya nggak di rumah tinggal mereka berdua. Memang mereka bertiga. Tapi ketika suaminya keluar, setengah jam aja suaminya keluar. Waduh, udah bisa. Nggak mesti tidur guys. Kalau udah berdua apa aja bisa. Serem guys. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya. Untuk perbuatan maksiat. Dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Dan itu tadi hukumannya mengerikan. Saya sudah sebut tadi. Jadi hindari dan hindari. Mau dengan cara lembut, mau cara keras, mau dengan strategi apa, gagalkan perzinahan. Jangan sampai terjadi. Ya guys, semoga Allah menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.